I repeat, this is a new chapter of closer cooperation between Indonesia and Japan through digital. Indonesian-Japan payment connectivity. It is indeed a powerful commitment to our shared vision. Inisiatif kerjasama ini juga melengkapi Local Currency Transaction atau LCT antara Indonesia dan Jepang. Pemirsa, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS antar negara Indonesia-Jepang. Masyarakat Indonesia nantinya dapat menggunakan KRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JP QR Global melalui aplikasi pembayaran domestik tanpa perlu menukar valuta asing. Bank Indonesia resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS antar negara Indonesia-Jepang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan implementasi QRIS antar negara tidak hanya menyederhanakan transaksi tapi membangun ekonomi digital yang inklusif terutama UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian, para wisatawan serta menjadi bagian perekonomian global yang semakin terintegrasi. Masyarakat Indonesia nantinya dapat menggunakan QRIS di 35 merchant di Jepang dengan memindai GPQR Global melalui aplikasi pembayaran domestik tanpa perlu menukar valuta asing. I repeat, this is a new chapter of closer cooperation between Indonesia and Japan through digital. Indonesian-Japan payment connectivity. It is indeed a powerful commitment to our shared vision. Inisiatif kerjasama ini juga melengkapi Local Currency Transaction atau LCT antara Indonesia dan Jepang yang disepakati pada tahun 2019 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2022. Adapun pada periode Januari hingga Juli 2025 nilai transaksi LCT Indonesia-Jepang tercatat mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,23 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan ID Action. Kementerian Dalam Negeri mencatat kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 masih di bawah kinerja tahun sebelumnya. Hingga 22 Agustus, realisasi pendapatan daerah baru terkumpul Rp726,07 triliun atau 54,44% dari target sebesar Rp1.353,08 triliun. Kementerian Dalam Negeri mencatat kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2025 masih tertinggal dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan hingga 20 Agustus 2025, realisasi pendapatan daerah baru terkumpul Rp726,07 triliun atau sebesar 54,44% dari target sebesar Rp1.353,08 triliun. Realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2024 yang sebesar Rp824,27 triliun. Bima menegaskan pelambatan kinerja APBD menjadi PR bagi Kemendagri untuk terus mendorong kinerja APBD agar bisa merasakan target yang disepakati. Dari segi pendapatan, ya, alokasi APBD ini Rp1.353,08. Itu pendapatannya. Dan per 22 Agustus realisasinya mencapai 54%. Ini agak di bawah dari waktu yang sama dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 gitu. Sejumlah provinsi menunjukkan kerja pendapatan yang cukup baik, di antaranya Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Papua Tengah, Bali, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Sementara provinsi dengan realisasi terendah yakni Kalimantan Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pada level kabupaten, Kabupaten Sumbawa Barat mencatat realisasi pendapatan hingga 133%. Namun demikian, hampir 375 kabupaten lainnya masih mencatat realisasi di bawah 40%. Di Jakarta, Tim Liputan ID Action. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT CM Resto Indonesia Tbk menggelar pembelian kembali buyback ataupun buyback saham dengan anggaran sekitar Rp7 miliar. Langkah strategis ini mencerminkan optimisme perusahaan terhadap prospek industri restoran yang semakin membaik.
Buyback saham berlangsung dari tanggal 13 Agustus hingga 7 November 2025 sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kinerja fundamental dan memberikan nilai lebih bagi pemegang saham. Perseroan menegaskan bahwa buyback ini adalah langkah strategis jangka panjang yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Selain buyback, CRI Group juga terus melakukan ekspansi outlet dan mengoptimalkan aplikasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pendapatan dan keuntungan di tengah pemulihan sektor restoran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,12% pada semester pertama 2025, sementara inflasi terkendali di 5,12%. Kondisi ekonomi yang stabil menjadi dasar optimisme Cemresto Indonesia Group bahwa industri restoran akan mengalami peningkatan kinerja dan permintaan. Dengan dukungan strategi korporasi dan kondisi ekonomi yang semakin kondusif, Cemresto percaya diri meraih pertumbuhan positif di industri restoran. Buyback saham menjadi bukti komitmen perusahaan kepada para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan akan menyetop insentif mobil berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle impor pada akhir tahun 2025. Di mana hal ini untuk melihat kepastian komitmen investasi para pabrikan mobil listrik sekaligus melindungi industri dalam negeri yang sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Kementerian Perindustrian memastikan bakal menyetop insentif mobil listrik berbasis baterai atau BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up atau CBU. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan atau Ilmatap Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono menyebutkan, langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023, di mana impor BEV CBU dalam rangka tes pasar dengan komitmen investasi mendapatkan insentif bea masuk 0% dari tarif normal 50% dan PPNBM 0% dari 15%. Dengan demikian, BEV impor cukup bayar pajak 12% dari seharusnya 77%, sehingga diskonnya mencapai 65%. Selain itu, selama 2024 hingga 2026, TKDN BEV yang bisa mendapatkan insentif mencapai 40%, sedangkan pada 2027-2028 mencapai 60%. Insentif ini memang sampai dengan hari ini bukan kepada teman-teman semua, kami belum juga atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan kementerian lembaga lain ya, terkait dengan berlanjutan insentif ini. Jadi bisa kita asumsikan karena sampai dengan hari ini belum ada pernah diskusi atau rapat-rapat pertemuan, sehingga asumsinya memang insentif ini sudah akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada. Kemenperin berharap langkah tersebut membuat populasi kendaraan listrik meningkat. Adapun pada tahun 2024 total populasi kendaraan listrik mencapai 207.000 unit, meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116.000 unit. Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel.